saya muliakan Imam Masjid, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang husnul khatimah. Di dalam halal bihalal ini, yang paling inti yang harus kita kaji itu adalah silaturahmi. Di masyarakat itu ada dua kategori. Yang pertama ada silaturahim, ada yang namanya silaturahmi. Kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan antar darah, satu darah. Seorang anak mengunjungi orang tuanya, maka itu silaturahim. Atau orang keluarga jauh mendatangi keluarga-keluarganya yang jauh, mudik, nah, itu silaturahmi, silaturahim. Kalau silaturahmi itu menyambung persaudaraan antar agama atau sesama muslim yang tidak satu darah, nah, itu silaturahmi. Atau bentuknya umum tanpa memandang darah atau sumber suku, agama atau ras. Maka kita hari ini menyambung silaturahmi. Lebih akrabnya silaturahim, itu lebih akrab. Maka ada seorang yang bertanya ketika saya kajian di Masjid Taqwa Talang Banjar, Pak Imam. Di Masjid Taqwa kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah berusaha minta maaf sama orang. Saya sudah berusaha berulang kali minta maaf atas kesalahan saya, tapi dia tidak mau memaafkan. Bagaimana status silaturahmi kami, Ustaz? Maka saya bilang, kalau Bapak baca ada dua hadis. Hadis pertama, barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka dia dalam rahmat Allah. Hadis kedua, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Orang yang berusaha meminta maaf, menyambung silaturahmi, itu orang tergolong menyambung silaturahmi dalam hadis. Dia tergolong hadis orang yang menyambung silaturahmi. Orang yang tak mau memaafkan atas kesalahan kita, itu tergolong hadis orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Kalaupun harus membenci, benci saja perilakunya, sifatnya, hal-hal yang tidak baik dalam diri seseorang itu. Tapi kalau benci orangnya, hukumnya tetap haram, tak boleh. Bahkan Nabi itu ketika lewat mau ke masjid diludahi. Apa yang dibenci Nabi? Ludahnya saja. Orangnya tetap dicintai Nabi. Terdengar oleh Nabi dia sakit, Nabi langsung datang, langsung menjenguk, langsung mengunjungi, langsung mendoakan kesembuhan. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, tiap hari saya meludah wajahmu ketika mau ke masjid, tapi ketika aku sakit, engkau orang yang pertama kali datang menjenguk. Apa kata Nabi? Aku hanya menyambung silaturahmi. Dengan sebab itu, orang tadi masuk Islam dan mencintai Nabi. Orang yang memutuskan silaturahmi, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Bahkan kata Allah, tidak aku izinkan surga dimasuki oleh orang yang hatinya sombong. Sombong ini akarnya angkuh. Akar angkuh tadi egois. Akar dari egois tadi itu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita jangan sampai mati dalam keadaan menyimpan dendam, walaupun sekecil apapun, tak boleh. Karena surga itu tidak mungkin diisi oleh orang yang bertikai, bertengkar, mungkin. Karena dalam Quran salaman. Di dalam surga itu orangnya saling berdamai. Jadi kalau ada orang bertikai hari ini di dunia,
itu tidak bisa masuk surga sebelum melewati alaihissallahu bi ahkamil hakimin, sebelum melewati hari penghakiman Allah. Dalam hadis qudsi ada kambing yang tidak punya tanduk. Dalam hadis qudsi ada kambing yang punya tanduk. Kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk. Di hari kiamat, kambing yang tidak punya tanduk tadi diberi tanduk oleh Allah untuk menanduk kambing yang punya tanduk sebelum itu. Supaya apa? Supaya impas. Dulu tidak punya tanduk ditanduk, sekarang dikasih tanduk untuk menanduk kambing yang punya tanduk. Macam mana cara mereka? Dikasih keadilan oleh Allah. Itu kambing. Selesai hakimnya baru dijadikan tanah lagi. Itu kambing. Kalau manusia beda, harus selesai sampai sedetil-detil. Tidak boleh ada pertikaian. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ada seorang anak menggeret orang tuanya yang sudah masuk surga. Ada seorang anak menggeret orang tuanya masuk ke neraka, padahal sudah masuk surga. Digeret gara-gara hal sepele, silaturahminya tidak baik. Maka kata Nabi SAW, beruntunglah orang yang menyambung silaturahmi, rezekinya Allah berkahi, Allah liputi dengan rahmat, dan Allah beri dia sesuatu yang tidak diberi kepada orang lain. Apa itu? Masuk surga dalam keadaan salam. Maka dalam Quran itu ada salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu dalam tafsir kalau salam artinya perdamaian. Jadi tidak mungkin orang masuk surga kecuali orang itu sudah berdamai sama orang lain, ke siapapun. Jadi kalau ada orang satu saja yang belum berdamai sama kita di dunia ini, maka nanti di hari kiamat pasti dijumpakan. Termasuk orang yang mencuri harta orang lain, maling misalnya, maling rumah kita misalnya hilang HP sekop, itu nanti di hari kiamat Allah datangkan yang mencuri. Ini yang mencuri rumah, ikhlas atau tidak? Kalau ikhlas lolos dia, tapi kalau tidak ikhlas tidak bisa masuk surga sampai orang yang dicuri mengikhlaskan atau melemparkan dosanya kepada orang yang mencuri, karena mengambil hak kezaliman. Maka kita ini kalau bisa jangan sampai punya kezaliman sama orang lain. Makanya harus lembutkan hati. Dalam Quran itu yang disebut oleh Allah itu fuadi. Fuad itu hati nurani, fuad. Jadi kalau seandainya hati kita ini mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memberikan ghafiro, ampunan. Mustahil orang itu diampuni Allah sebelum dia memaafkan semua orang lain. Maka Ustaz Somad itu salah satu amalannya sebelum tidur selalu memaafkan semua kesalahan orang lain yang menghujat dia. Bisa tak kita macam itu? Jangan tidur kecuali sudah memaafkan semua kesalahan orang lain. Kalau mampu tidur seperti itu, saya jamin matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Dia tidur tidak membawa beban. Orang yang tidur membawa dendam, membawa beban, itu bangunnya pasti capek, ibadahnya pasti malas. Kenapa? Dia tidur membawa beban, baik itu dendam, tak mau memaafkan orang lain dan lain sebagainya. Itu tidurnya menambah payah saja, susah. Tapi tidurnya ulama walaupun 1 jam itu setara dengan tidurnya orang yang 6 jam. Kenapa? Karena tidurnya para ulama dalam keadaan hatinya bersih. Siapapun yang tidur dalam keadaan hatinya bersih, maka dia bangun dalam keadaan diampuni oleh Allah. Tapi siapa yang tidur dalam keadaan hatinya kotor, maka hatinya akan penuh dengan kebencian. Sampailah hatinya itu dalam hadis ada titik hitam yang bertambah setiap hari, sampai hati itu menjadi khotim, tertutup. Maka dalam Quran itu ada khatamallahu ala qulubihim
wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim, terus sampai ghisyawatun wa absar. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidur membawa beban. Makanya kalau bareng itu, bahkan dalam hadis At-Tirmizi disebutkan, apa kata syaitan? Aku lebih takut tidurnya orang alim daripada ibadahnya orang bodoh. Kok bisa Ustaz? Orang ibadah disenangi syaitan daripada tidurnya orang alim. Takut syaitan tidurnya orang alim. Kenapa? Salah satunya tidur orang alim itu dalam keadaan hatinya bersih, tidak ada dia dendam sama orang. Bahkan Umar bin Khattab itu dalam riwayat sejarah dalam kitab Sirah Nabawi, Bapak buka kita itu, Umar bin Khattab itu setiap pagi mengasah pedang. Ditanya oleh pemimpin Quraisy, untuk apa pedang itu? Atau Abu Jahal, untuk apa pedang itu? Kata Umar bin Khattab, pedang ini saya asah setiap pagi untuk menebas leher Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Pagi dia mengasah, ternyata sore hari dapat hidayah, menjadi orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad. Sekarang makamnya dekat dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Perubahan itu ada 3 faktor dalam hadis. Bapak kalau menemukan atau ibu menemukan orang yang nakal sekalipun, ada 3 faktor yang bisa merubahnya. Yang pertama, ayat Quran. Orang itu hanya bisa berubah oleh dirinya sendiri. Ini jelas ayatnya sering kita dengar. Barang siapa yang tidak mengubah dirinya sendiri, maka Allah tidak akan berubah dirinya. Atau dalam tafsir lain kemenak, Allah tidak akan berubah suatu kaum sebelum dia berubah dirinya sendiri. Itu dalam kemenak. Kalau dalam tafsir Ahmad seperti lain tadi. Jadi ada yang pertama, kalau mau berubah, ada orang berubah hanya oleh dirinya sendiri, titik. Orang nasihati sampai mulutnya berbuih dan bisa berubah, ada yang seperti itu. Dia berubah karena dirinya sendiri. Atau yang kedua, dalam hadis, ini hadisnya riwayat Muslim. Barang siapa yang berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, niscaya dia dapat minyak wangi. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, maka dia dapat panasnya. Artinya apa? Dia berubah karena pengaruh oleh orang lain. Ini hadis yang kedua. Jadi kalau Bapak menemukan anak yang agak nakal atau orang yang agak nakal dikit, mungkinlah dia bisa berubah oleh orang lain. Nah, carilah siapa yang bisa berubah. Ada orang berubah karena gurunya, ada yang berubah karena orang tuanya, ada yang berubah karena melihat peristiwa dan lain sebagainya. Berubah karena pengaruh orang lain. Ada yang hadis. Atau yang ketiga, ayat yang ketiga, dan ini banyak terjadi. Berubah karena diazab oleh Allah dulu, baru dia berubah. Ini yang agak berat. Jangan sampai kita macam ini. Berubah nunggu azab Allah dulu. Ini ayat Quran banyak ancaman azabil lazadi. Allah mengubah seseorang, Allah kasih azab dulu, baru berubah. Nah kita tinggal pilih berubah karena apa lah kira-kira? Apa karena diri dewe, apa karena orang lain, atau karena azab Allah atau teguran Allah. Jangan sampai yang keempat. Dalam Quran surah Al-Munafiqun, jangan sampai yang keempat. Siapa dia? Orang yang berubah tapi waktunya telah habis. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ada orang disebutkan jangan sampai lalai dengan anakmu, hartamu, sampai ke ayat yang sebelum disebutkan dia mati dan pengen berubah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda kematian saya sebentar saja. Saya pengen berubah, tapi kata Allah ajaluha, ini sudah ajal, nggak bisa lagi. Jangan sampai yang keempat, berubah tapi waktunya sudah habis. Jadi 4 perubahan seseorang itu ada 4 bentuknya, dan semua orang ini pasti tergolong salah satu. Pasti tergolong salah satu. Hati-hati, jangan sampai berubah tapi waktu kematian sudah datang. Jangan sampai itu. Karena kalau kematian sudah datang,
tidak ada lagi jalan keluar untuk bertobat, berubah, hijrah dan lain sebagainya kecuali mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada caranya, yaitu kalaupun anaknya golongan orang yang soleh, itu payah banget nunggunya. Lah diazab dalam kubur, digebuk, disiksa, tapi ternyata anaknya tidak soleh. Apa yang terjadi? Kalau anaknya tidak soleh, azabnya bertambah, tambah berat. Tapi kalau anaknya soleh, maka Allah akan mengurangi, bahkan mengampuni seorang hamba ketika sudah masuk ke dalam kubur. Memang Pak, pertanyaan malaikat ini mudah. Siapa Tuhanmu? Mudah tuh. Anak kecil dia tahu siapa Tuhanmu, Allah. Tahu dia. Tapi kalau kita mati, itu yang jawab bukan lagi ilmu. Ilmu kita tercabut dalam hadis. Dalam hadis orang mati, ilmu tercabut. Yang menjawab siapa Tuhanmu itu orang yang pernah zikir dalam hidupnya, pasti bisa jawab. Empiris, pengalaman hidup dalam ibadah. Maka jangan lupa zikir setiap hari. Biar kapan ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, terniang-niang amal kita pernah zikir. Wah, itu bisa jawab. Orang yang berilmu sekalipun profesor, kalau dia tidak pernah zikir, ditanya malaikat apa, siapa Tuhanmu, nggak bisa jawab dia. Karena dia tidak punya pengalaman hidup dalam zikir. Maka setiap hari kata Rasulullah, jangan lupa zikir, walaupun sedikit. Setelah sholat, subhanallah 3 boleh. Nanti muncul tuh nanti, siapa Tuhanmu, amal solehnya menjawab. Kamu pernah zikir, kamu pernah ini, pernah ingat Allah, pernah ini, pernah amal soleh. Siapa nabimu? Ini yang jawab siapa? Bukan orang yang paling cerdas di dunia. Orang yang bisa jawab pertanyaan siapa nabimu hanya orang yang meluangkan waktu sholawat setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Islam ini Pak beda-beda. Ibadahnya banyak ya, macam-macam. Nah, sholawat itulah yang bisa menjawab pertanyaan siapa Nabi. Maka kata ulama, sholawat inilah yang bakal mensyafaatkan orang baik dalam kubur sampai di hari kiamat. Jadi kalau pertanyaan siapa nabimu, rajin-rajinlah sholawat. Rajin-rajin. Minimal 20 kali. Kata malaikat Israel, barang siapa yang membaca sholawat 20 kali, maka aku cabut nyawanya dengan selembut-lembut cabutan. 20 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lembut. Yang ketiga, apa kitabmu? Yang mudahnya pertanyaannya. Apa kitab? Tahu kalau anak kecil tahu kalau Quran. Tapi orang yang bisa jawab hanya orang yang pernah ngaji di muka bumi Allah. Yang tidak pernah ngaji, apalagi tidak tamat-tamat Quran itu tidak bisa dia jawab. Apalagi yang belum selesai ikroknya, lah umur 70 tahun, tidak perlu ngaji, tidak mau belajar. Ditanya malaikat, apa kitabmu? Ikrok, sudah. Mau tabok malaikat yang macam itu. Maka di rumah saya tuh Pak rame, kadang-kadang ada yang tua, ada yang muda ngaji kalau yang sudah pensiunan ngaji, ada apa? Minimal ketika ditanya malaikat apa kitabmu, nak Quran, baru nak Quran. Nah, jawab itu. Yang tidak mau ngajinya itu bahaya. Maka saya sekarang bangun pesantren di Kebun 9 sama di dekat Pertamina 2. Di Kebun 9 itu mau dibangun pesantren, tapi beda dengan pesantren se-Indonesia ini beda. Pesantren apa Ustaz? Pesantren berbasis budaya. Asramanya itu Pak, saya mau bangun bentuknya rumah adat semua provinsi di Indonesia. Saya rinci dananya 20 miliar, tidak ada duit, mana lah. Tapi sudah, insya Allah dibangun oleh Allah. Rumah asramanya bentuk rumah adat, karena Jambi ini tidak ada ikon, tidak ada. Tempat orang wisata tidak ada, ikon tidak ada. Nah, kita bangun saja pesantren berbasis budaya. Asramanya bentuk rumah adat 34 provinsi. Nah, yang isinya siapa? Bukan hanya anak-anak Pak, yang tua-tua nanti bisa pesantren di situ. Yang berjenggot-jenggot, yang pensiunan, boleh pesantren di situ, boleh.
pesantren terbuka untuk semua kalangan. Jadi bukan hanya menjadi anak-anak, tapi ini permintaan siapa? Permintaan dari beberapa orang-orang sepuh, Pak. Ngomong sama saya, Ustaz, kamu ini pesantren untuk orang-orang yang tua. Boleh tak Ustaz? Kenapa? Karena banyak orang tua masuk panti jompo. Kesian, Pak. Duduk-duduk jahit pakaian, mantul rambut, disuruh jahit di panti jompo sana. Buat pesantren untuk belajar ngaji. Alhamdulillah akan kita bangun dalam waktu dekat Kebun Sembilan. Wakaf dari tanah orang. Butuh dana 20 miliar. Tak tahulah dari mana. Nanti Allah bantu. Insyaallah. Dan belum ada pesantren berbasis budaya. Nah, kita bangun pesantren berbasis budaya. Kemudian pertanyaannya apa lagi? Siapa saudara? Nah, ini kan pertanyaan mudah. Hanya orang-orang yang tidak ada memutuskan silaturahmi yang bisa jawab pertanyaan itu. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan takut menjawab. Kenapa? Dia punya masalah sama orang lain. Siapa saudaramu? Takut dia jawab. Kenapa di sini ada dendam, ada utang, ada segala macam di sini terkumpul, sehingga bibirnya tadi tidak bisa jawab. Siapa saudaramu? Tertahan dulu, tertahan. Maka kita mulai hari ini saling memaafkan, sampai ke silaturahmi. Ketika seorang muslim bertikai dengan seorang muslim, yang diuntungkan siapa? Orang muslim, seorang muslim ribut, siapa yang diuntungkan? Iblis. Dua-duanya masuk neraka. Padahal kata Rasulullah, dua-duanya bisa masuk surga kalau saling memaafkan, kalau saling menyambung silaturahmi tadi, bisa masuk surga dua-duanya. Dan pertanyaan malaikat lagi, di mana kiblatmu? Siapa yang bisa jawab? Hanya orang-orang yang sholat. Itulah yang bisa jawab. Atau orang yang pernah haji, atau orang yang pernah umroh, orang yang pernah beribadah di tempat itu, atau dalam keadaan niat mengajak ke sana. Itulah yang bisa jawab pertanyaan di mana kiblatmu. Dan siapa pertanyaan terakhir? Apa agamamu? Nah, siapa yang bisa jawab? Orang yang duduk di majelis taklim belajar tentang Islam, itulah orang yang bisa menjawab apa agamamu, yaitu Islam. Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz? Ada Pak. Satu pertanyaan terakhir malaikat sebelum malaikat membawa kita ke alam barzakh. Apa pertanyaannya? Dalam bentuk gambar sosok laki-laki. Ditanya malaikat, siapa laki-laki ini? Bagi orang mukmin bisa jawab, itu Rasulullah. Bagi orang yang tak kenal Rasulullah, siapa Ustaz yang bisa jawab gambar itu Rasulullah? Yang bisa jawab orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mulai makan duduk, minum duduk, kencing duduk. Nah, itu orang yang bakal ketika disodorkan wajah Nabi, dia mengatakan ini Rasulullah. Kenapa? Sehari-hari dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ceramah itu isinya itulah kalau menjawab ujian yang bakal kita hadapi di hari kiamat, alam barzakh, yaumil hisab, yaumil mizan, siratul mustaqim. Kita tuh siap digalo yang macam ini. Jangan nyiapin rumah besar baik. Di dunia rumah besar satu yang dibuat untuk anak keturunan sampai kiamat selesai itu. Yang harus kita siapkan ini akhirat yang bakal kita hadapi. Alam kubur, alam akhirat, yaumil hisab, yaumil mizan. Cari amalan-amalan yang bisa meringankan kita di hari itu. Cari. Contoh tadi, habis sholat kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Kenapa Ustaz dibaca 10 kali? Kata Habib Salim Asy-Syatiri. Apa kata beliau? Orang yang baca 10 kali di waktu maghrib dan subuh, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dia melewati jembatan sirat secepat kilat. Bahkan di yaumil mahsyar nanti dia lewati 50.000 tahun itu seperti antara zuhur dan asar. Cepat, terasa cepat. Cari amalan apa lagi? Yang mati langsung masuk surga. Apa?
orang yang selesai sholat baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada lagi cari dosa walaupun sebanyak buih lautan, amalan apa yang bisa meruntuhkan semua dosa. Zikir setiap selesai sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Cari. Saya tuh tak punya buku khusus, buku amalan selamat di hari akhirat. Saya catat untuk selamat di alam kubur, baca surat Al-Muluk, baca sholawat, baca surah ini, sholawat ini, catat. Untuk selamat di jembatan Sirat, apa? Catat. Amalkan. Untuk selamat di yaumil mahsyar, catat. Sedekah dan lain sebagainya. Itu penting tuh. Buku tadi dijadikan pegangan untuk kita. Saya berapa kali nanya sama mahasiswa di kampus itu. Saya bilang sama mahasiswa, apa pertanyaannya? Saya bilang sama mahasiswa, kira-kira kamu ini pengen selamat tak di surga, di akhirat ini? Segalanya pengen. Selamat pengen, saya pengen. Nah, kira-kira apalah gunanya Quran ini? Saya bilang, saya angkat Quran sama mahasiswa. Mahasiswa, saya angkat Quran. Apa gunanya Al-Quran? Dijawab oleh mahasiswa, hudal linnas, Ustaz. Pedoman, buku pedoman untuk kita. Apalagi ada yang menjawab buku petunjuk untuk kita, Ustaz. Tapi saya bilang, tengoklah orang Islam sekarang. Dia yakin Al-Quran petunjuk, pedoman hidup, tapi tidak pernah mau mengkaji isi Quran. Mana selamat di dunia? Tak mungkin selamat orang yang nak mengkaji Quran. Tidak mungkin. Dia tahu Quran hudal linnas, petunjuk hidup, pedoman hidup, tapi tak pernah dia kaji, tak pernah dia pelajari, tidak pernah dia luangkan waktu sebentar saja untuk menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jarang, Pak. Orang tahunya beli motor ada buku pedoman, itulah yang dia baca, tapi tidak pernah dia baca Quran sebagai pedoman hidup. Sampailah umur 80 tahun, ada yang 70 tahun di rumah saya itu, Ustaz tolong cek baca at-tahiyat saya, at-tahiyat itu apa kata saya? Coba tes Mas, baca at-tahiyat. Dia baca at-tahiyatul barakatuh. Salah saya bilang. Kok salah Ustaz? Ulang lagi. At-tahiyatul barakatuh. Salah saya bilang. Kok salah Ustaz? 3 kali, sekali lagi. At-tahiyatul barakatuh. Salah saya bilang. Saya buka buku namanya Fikih Sholat. Saya tunjuk sama dia teks Arab. Bagaimana bacaannya betul? At-tahiyatul, tasdid luwe kok. Bukan at-tahiyatul tapi at-tahiyatul. Iyanya itu udah tasdid. 70 tahun dia sholat, Pak, baru tahu dia itu ada tasdid at-tahiyatul. Bayangkan berapa lama dia sholat, tapi tak pernah buka buku tuntunan sholat yang betul. Tak pernah buka Quran. Padahal Quran itu mencakup semua ilmu. Semua ilmu. Sains, geografi, IPS, fisika, semuanya ada di Quran. Bintang, ilmu perbintangan, ilmu laut, sains, semua ada di Quran. Tapi hari ini orang tak mau mengkaji Quran. Padahal mereka yakin Quran itu sebagai pedoman hidup. Mungkin Bapak sekarang yakin juga pedoman hidup. Cuman ada tak waktu mengkaji Quran? Maka saya alhamdulillah di Masjid Darul Hikmah kajian subuh kitab kuning Samiatun Najah. Di Masjid Taqwa alhamdulillah kajian kitab Ruh Ibnu Qayyim Jauziyah. Di Masjid Al-Hijrah alhamdulillah kitab Al-Hikam, kitab-kitab para ulama dikaji semua. Di pesantren hadis qudsi disuruh santri baca semuanya. Kenapa? Itulah modal kita untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka kata Allah, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Barang siapa yang beriman, nah Allah tambah ilmunya, maka Allah angkat derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Kita bisa lebih mulia daripada malaikat kalau kita berilmu dan beramal. Kita bisa lebih hina daripada hewan kalau kita bodoh dan tidak punya amal. Bahkan punya dosa yang banyak, lebih hina daripada hewan ternak. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sekitar 15 menit, 10 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan tanya jawab. Ada pertanyaan? Tadi sore ada pertanyaan ibu-ibu, Ustaz, apa hukumnya, sambil nunggu pertanyaan lainnya, apa hukumnya anak saya meninggal waktu kecil? Waktu kecil anaknya meninggal, saya sedih betul Ustaz. Apalah kira-kira pahala yang saya dapat kalau saya ikhlas anak saya meninggal gugur waktu kecil? Buka dalam hadis riwayat At-Tirmizi sama kitab namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau dalam hadis itu? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang anaknya meninggal di waktu kecil dan dia ikhlas, sabar sambil mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kata Allah akan dibangunkan fil jannah, di surganya Allah, Baitul Hamdi, rumah yang indah, yang besar untuk orang tuanya yang ikhlas atas kehilangan anaknya waktu kecil. Setelah saya baca itu, apa kata dia? Baru lega saya Ustaz. Ternyata tak sia-sia, walaupun anak itu gugur tapi tidak besar, tak sampai balik, ternyata Allah ganti dengan rumah di surga ya Allah. Dan anak itulah yang bakal menunggu di pintu itu menyambut orang tuanya. Dalam hadis lain, Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ibu-ibu boleh ada? Ada lagi? Masya Allah. Lah paham kan? Ya. Baik, kita simpulkan saja. Jadi halal bihalal ini intinya adalah menghalalkan sesuatu yang orang lain ada dalam hati kita, di kezaliman, keburukan, kealpaan, kesalahan, itu dihalalkan. Ya sudahlah, saya paham manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada yang berbuat salah, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat khilaf. Saya maafkan. Barang siapa yang bisa memaafkan semua hamba-hamba Allah, maka kata Allah, dia berhak mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya sekok itulah pesan saya di akhir kajian ini. Selagi nyawa kita masih ada nih, banyakkan sholawat, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Kalaupun tidak bisa banyak, minimal harus terbuka Quran itu. Kalau tidak bisa buka Quran yang banyak, minimal dengar saja Quran melalui YouTube. Ustaz, mata saya ini rabun, tidak bisa lagi baca Quran. Buka HP, setel YouTube, dengarkan surah atau terserah. Karena mendengar itu sama pahalanya seperti membaca. Apalagi Ustaz, saya tidak bisa baca Quran, cari Quran yang ada huruf Latinnya. Sekarang ini mudah sekali oleh Allah. Tak bisa Ustaz, terlambat, susah saya ini huruf-hurufnya lalu. Kalau memang tak bisa niat sama sekali baca Quran, simak Quran dari siapa baik, dengan baik. Dengan itulah Allah datangkan rahmat. Sholawat pilih, mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, pilih terserah. Paling pendek ada Ustaz, Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek. Yang pertengahan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang ada lengkap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang lengkapnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina. Itu lengkap. Pilih yang mana kita sanggup. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beramal semampu kalian. Semampu. Zikir, jangan lupa minimal istighfar 100 kali sehari. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah istighfar sehari 100, ada juga 70 kali. Istighfar. Kalau tak mau pakai tasbih, pakai tangan. Tak mau pakai tangan, ya sudah, baca istighfar semaunya, tak usah dihitung, tak apa-apa. Istighfar sambil naik motor, astagfirullah, 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 astagfirullah. Isi, jangan isi sesuatu yang tidak berfaedah. Kemudian jangan lupa juga setelah baca Quran, sholawat, zikir, bersedekah.
Lah terkumpul bulan ini dana masuk 50 juta. Baru saya buka bulan ini dana untuk bangun pesantren berbasis budaya 20 miliar. Nah, itu kayak mana gitu. Tapi kata ulama pasti jadi itu. Saya tanya dengan guru-guru saya di Palembang, di Jambi, semua saya tanya. Syekh-syekh yang lain kata beliau, kalau niatnya lurus pasti Allah bantu. 2 pesantren, 1 rumah tahfiz. Rumah tahfiz sudah jadi. Pesantrennya si Kokni lah sudah lantai 2. Nah, pesantren yang berbasis budaya ini baru memulai bulan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu menjadi ikon Jambi juga. Jadi tempat wisata rohani juga. Menjadi tempat apa lagi kita belajar juga. Jadi amal jariah yang luas. Maka saya selesai ceramah selalu bawa kotak amal. Isi kalau mau isi 1000 jadi. Karena kata Rasulullah, orang yang bersedekah itu Allah berkahi, baik umurnya, rezekinya, bahkan keturunannya Allah kasih menjadi ulama. Sedekah kasih sedikit. Nah itu saja kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah walaupun sedikit ataupun banyak. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Yang intinya wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita mengamalkan amal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Rabbil Alamin berkah ya Allah ya Rahman Rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wahai Allah yang Maha mendengar, dengarkan doa kami ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib kami ya Allah. Jadikan keturunan-keturunan kami min ahlil Quran, min ahlil tauhid, min ahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, min ahlil ilmi, min ahlil taqwa, min ahlil mu'minin ya arhamar rahimin. Dan jadikan perkumpulan kami ya Allah sebab Engkau memartiakan kami ya Allah, meridhai kami ya Allah ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari segala bala, jauhkan kami dari segala musibah, jauhkan kami dari segala wabah, jauhkan kami dari segala keburukan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin Pak Imam, kota amal itu nanti dipilih itu. Biar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.